Membandingkan banyak iterasi mencapai akar-akar pendekatan dengan metode biseksi versus metode Newton. Metode biseksi. Pada metode biseksi, untuk menentukan akar-akar terdapat dua asumsi, yaitu yang pertama, fx, fungsi yang akan kita cari akar-akarnya kontinu pada selang a, b. Yang kedua, terdapat akar dalam selang a, b. Bagaimana kita tahu ada akar dalam selang ini? Kita cek apakah fungsi a kali fungsi b kurang dari 0. Nah, misalnya ada suatu kurva. Di sini ada fungsi fx. Ada selang a0 dan selang b0. Maka kita punya fungsi a dan fungsi b. Di sini kita cek f-nya itu bernilai negatif dan fb-nya positif. Kalau kita kalikan, jelas hasilnya negatif sehingga terdapat akar di sini. Misalnya di sini akarnya itu saya tulis dengan r root akar. Teknik mencari akar dengan metode biseksi yaitu kita membagi selang a0 dan b0. Kita bagi dua. Di sini kita bagi dua menjadi kita tulis dengan m0. Kita cek apakah fungsi a0 kali fungsi m0 itu kurang dari 0. Ternyata tidak. Berarti kalau tidak, selang yang kita pakai adalah m0 b0. Bisa kita tulis a1 b1. Ini a1 b1 kita bagi dua. Kita tulis M1. Nah, di sini kita bagi dua lagi, kita tulis A2 B2. A2 B2 kita bagi dua. Kita tulis M2. Nah, ini kita bagi dua lagi, kita tulis A3 B3. Kita bagi dua lagi jadi M3. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, bagaimana kita tahu kriteria untuk berhenti? Nilai AN identik dengan BN, artinya selangnya semakin lama semakin kecil, atau AN kurang BN kurang dari sama dengan epsilon, berarti kurang dari tafsiran yang kita inginkan. Metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini merupakan salah satu metode yang populer untuk menghitung akar-akar persamaan nonlinear karena konvergensinya lebih cepat daripada metode lainnya. Nah, kita sini buat ilustrasinya. Di sini ada kurva, terdapat fungsi fx. Nah, kemudian kita pilih sembarang titik yaitu x0. Nih, titik x0. Berarti kalau kita punya titik x0 berarti kita punya fungsi fx0. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih garis singgung yang menyinggung fungsi fx0 ini di titik x0 fx0 seperti ini. Nah, titik ini kita beri nama x1. Kemudian setelah kita dapat x1, kita cari lagi persamaan garis x1 fx1 yang ini. Kemudian perpotongan dengan sumbu x, kita ambil x2. Kemudian kita punya persamaan garis singgung x2 fx2 dan seterusnya sampai dengan benar-benar mendekati akar. Nah, di sini kita membandingkan antara metode biseksi versus metode Newton. Pada metode biseksi membutuhkan selang A dan selang B. Kalau pada metode Newton memerlukan satu tebakan titik awal. Yang ini tadi kita memilih sembarang titik x0 tadi seperti itu. Nah, yang kedua, pada metode biseksi akar persamaannya memanfaatkan selang yang dibagi dua. Yang ini tadi selang A0 B0 kita bagi dua, kita tulis dengan M0. Pada metode Newton, akar persamaannya memanfaatkan kemiringan garis tadi, yang ini, kemiringan garis. Yang ketiga, metode biseksi hasilnya selalu konvergen, tapi proses iterasinya lebih panjang.
Sedangkan pada metode Newton, hasilnya bisa konvergen atau divergen, tapi proses iterasinya lebih cepat selesai. Demikianlah, supaya lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh penyajian berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dengan metode biseksi. Di sini terdapat fungsi x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 4x kurang 2. Nah, di sini nih, pada iterasi pertama kita misalkan nilai a-nya itu 1 dan b-nya 2. Nah, di sini kita masukkan nilai x sesuai rumus. A tambah B per 2. Kemudian enter. Nah, untuk menentukan nilai FA, kita masukkan nilai A-nya ini ke fungsinya ini. A pangkat 3 tambah 2 kali A pangkat 2 kurang 4 kali A kurang 2. Kemudian enter. Dapatlah min 3. Kemudian untuk menentukan nilai FB dan Fx, kita tinggal drag aja dari FA ini sampai membentuk kursornya ini di sudut kanan bawah, membentuk nilai tanda positif. Kita drag sampai seperti ini, maka inilah hasilnya. Kemudian f fungsi A kali fungsi B. Nah, untuk menentukan apakah nilai titiknya ini sudah memenuhi syarat, kita kalikan fungsi A kali fungsi B, atau apakah sudah kurang dari 0. Sini kan min 3 kali 6 itu kan min 18, itu kurang dari 0, berarti sudah memenuhi syarat. FA kali FB, kemudian enter, min 18. Nah, pada iterasi kedua, nilai A-nya itu kita masukkan rumus fungsi if. If jika FA kali Fx kurang dari 0, maka kita ambil nilai A. Jika tidak, kita ambil nilai X. Kemudian enter. Untuk nilai B pada iterasi kedua juga menggunakan rumus fungsi if. Jika FB kali Fx kurang dari 0, maka kita ambil nilai B. Jika tidak, kita ambil nilai X. Kemudian enter. Nah, untuk menemukan nilai X, FA, FB, Fx, FA kali FB pada iterasi kedua, kita tinggal mendrag aja dari iterasi pertama sampai kita kasih kursornya ini di sudut kanan bawah sampai membentuk tanda positif seperti ini. Kemudian kita drag. Nah, kan iterasinya kedua sudah ada. Untuk mencari iterasi berikutnya, kita tinggal drag aja dari iterasi kedua seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan nilai X-nya itu yang memenuhi adalah, kita drag sampai bawah. Nah, di sini nilai Fx-nya yang memenuhi adalah yang ini. Maka nilai akar persamaannya adalah yang ini, 1,514137. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan
soal yang sama dengan metode Newton-Raphson. Kita cari akar-akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 2 dengan turunan pertamanya itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 4. Nah, kita cari iterasi yang pertama. Kita misalkan x-nya itu 1. Kemudian kita mencari fx dengan cara memasukkan nilai x1 ini ke persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 2. Kita buat x1 pangkat 3 ditambah 2 kali x1 f1 x1 pangkat 2 dikurang 4 dikali x1 dikurang 2, kemudian enter. Kemudian untuk mencari f aksen x, masukkan nilai x1 ini ke persamaan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 4. Kita buat sama dengan 3 dikali x1 pangkat 2 ditambah 4 dikali x1 dikurang 4, kemudian enter. Nah, untuk mencari C kita gunakan rumus C sama dengan X dikurang Fx per F aksen X. Sama dengan, bisa kita buat sama dengan X-nya 1 dikurang, buka kurung, Fx per F aksen X, tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk mencari FC ini kita masukkan nilai C ini ke persamaan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 2. Sama dengan C8 pangkat 3 ditambah 2 dikali C pangkat 2 dikurang 4 kali C dikurang 2, kemudian enter. Nah, untuk mencari iterasi kedua x kedua itu kita bisa gunakan sama dengan if, kemudian f aksen lebih dari 0 titik 2 titik koma C8 titik koma B8, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk fx yang di iterasi kedua ini kita tinggal drag atau kita tinggal copy. Kemudian f aksen x-nya juga kita drag atau copy. Kemudian c-nya kita drag. Kemudian fc-nya juga kita drag. Kemudian bisa kita drag ke bawah sampai kita menemukan akar-akar dari persamaan tersebut. Nah, ini dia. Ini adalah akar-akar dari persamaan ada di iterasi ke-5. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memberitahukan perbedaan antara metode biseksi dengan metode Newton. Nah, di sini kalian dapat melihatnya secara jelas perbedaannya. Pada metode biseksi, iterasinya mencapai pada iterasi yang ke-17. Sedangkan pada Newton, iterasinya mencapai iterasi ke-5. Maka dapat kita simpulkan dari sini bahwa pada metode Newton lebih cepat untuk menemukan akar persamaannya daripada metode biseksi. Metode biseksi itu memerlukan iterasi yang sangat panjang daripada metode Newton. Jadi disarankan sini kita menggunakan metode Newton karena lebih cepat untuk menemukan akar-akar persamaannya. Nah, sekianlah hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode regula falsi atau metode posisi palsu dalam metode numerik. Metode regula falsi adalah metode tertutup dalam mencari akar-akar persamaan nonlinear. Jadi metode tertutup itu metode yang mengapit akar atau metode yang akarnya berada di dalam selang yang kita buat. Untuk lebih memahami, kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai suatu fungsi fx. Ini dia suatu fungsi fx. Ini. Nah, fungsi fx ini memotong sumbu x. Memotong sumbu x. Nah, titik perpotongannya ini disebut sebagai akar dari fungsi fx. Nah, selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan dari metode regula falsi yaitu kita memilih selang. Di mana selangnya itu adalah selang A dan selang B. Dengan catatan, selang-selang tersebut harus mengapit akar. Nah, dari selang tersebut kita dapat memperoleh dua titik. Ini dia titik yang pertama yaitu titik A, FA. Lalu titik yang kedua adalah titik B, FB. Selanjutnya, dari kedua titik ini kita dapat menarik garis yang berpotongan terhadap sumbu X. Nah, ini disebut sebagai estimasi dari akar fx untuk iterasi pertama, disebut sebagai XR. Nah, dari sini kita akan memperoleh persamaan atau fungsi fxr. Ini dia fungsi fxr. Nah, dari persamaan fungsi fxr ini kita akan memperoleh titik. Ini dia titiknya, yaitu titik xr, fxr. Nah, selanjutnya dari titik ini, kita akan tarik garis yang berpotongan terhadap sumbu X. Ini dia. Kita tarik garis yang berpotongan terhadap sumbu X ke titik B, FB. Ini. Nah, maka perpotongan titiknya ini disebut sebagai XR yang kedua. Sama halnya dengan yang tadi, kita cari dia fungsi dari XR yang kedua ini atau disebut sebagai persamaan fxr, ini dia. Ini. Nah, dia akan memunculkan juga titik. Akan memperoleh titik, yaitu titik XR yang kedua, fxr yang kedua. Nah, dari titik ini kita tarik lagi garis. Kita tarik garis menuju titik B, FB. Nah, maka titik potong dari garis tersebut terhadap sumbu X disebut sebagai XR yang ketiga. Atau estimasi fungsi akar fx untuk iterasi yang ketiga. Nah, dari sini akan kita peroleh lagi persamaan atau fungsi. Fungsi dari XR yang ketiga. Nah, kita akan memperoleh titik juga, yaitu titik XR yang ketiga, fxr yang ketiga. Nah, dari titik ini kita tarik juga garis ke titik B, FB. Nah, kalian bisa amati bahwa XR ini, atau yang disebut sebagai estimasi dari akar fx tersebut, baik yang iterasi pertama, iterasi yang kedua, iterasi yang ketiga, dia akan semakin mendekati akar dari fungsi fx. Dia akan semakin mendekati. Nah, selanjutnya, dari sini kita akan memperoleh segitiga. Nah, dari sini kita akan memperoleh segitiga. Nah, yang pertama itu segitiga A, FA dengan B, FA dan B, FB. Ini dia segitiganya. Segitiga yang pertama, segitiga yang besar. Selanjutnya dari sini kita juga akan memperoleh segitiga yang kecil, yaitu segitiga XR, B, dan B, FB. Ini dia segitiganya. Nah, kalian bisa amati bahwa kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen atau sebangun.
segitiga yang kongruen atau sebangun. Nah, dari sini kita akan turunkan algoritma, di mana metode regula falsi ini secara detail akan mendapatkan algoritma tersebut. Nah, jadi di sini kita punya segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Nah, yang segitiga yang besar panjangnya yaitu ini panjangnya. Terus segitiga yang kecil panjangnya yaitu ini. Nah, maka dari sini kita akan menemukan kunci dari algoritma formula dari metode posisi palsu atau regula falsi dari segitiga yang kongruen atau sebangun ini, yaitu FB dikurang FA per B kurang A. Nah, itu kita peroleh dari mana? Sama dengan FB per B kurang XR. Itu kita peroleh dari membandingkan segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Nah, dari situ kita dapat memperoleh XR sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB dikurang FA. Nah, itulah yang disebut sebagai kunci dari algoritma formula dari metode posisi palsu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode Newton. Metode Newton-Raphson ini adalah metode Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode yang paling sering digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinear. Untuk lebih memahaminya, maka kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Sama halnya seperti metode regula falsi tadi, kita misalkan dia ada suatu fungsi, disebut sebagai fungsi fx. Ini dia gambarnya. Nah, lalu fungsi fx ini berpotongan terhadap sumbu x. Maka kita akan memperoleh titik potong. Nah, titik potong ini disebut sebagai akar dari fungsi fx. Selanjutnya, kita ambil sembarang x0. Kita ambil sembarang x0. Maka dari sini kita akan memperoleh persamaan yang disebut sebagai fungsi x0. Fungsi x0. Nah, dari fungsi x0 ini, maka kita akan memperoleh titik. Ini dia titiknya, yaitu titik x0, fx0. Nah, dari titik ini kita akan membentuk garis singgung yang berpotongan terhadap sumbu X. Ini dia garis singgungnya. Nah, maka titik potong tersebut disebut sebagai X1. X1. Nah, X1 ini akan memperoleh fungsi fx1 atau persamaan fx1. Ini dia. Nah, dari sini kita buat lagi garis singgung yang menyinggung fungsi tersebut dan berpotongan terhadap sumbu X. Nah, titik potong ini disebut sebagai X yang kedua. Dari sini kita peroleh juga persamaan atau fungsi X2. Nah, dari fungsi X2 ini, kita tarik lagi garis singgung. Garis singgung sama seperti tadi, maka dia lama-kelamaan X2 tersebut, X3 tersebut akan mendekati akar dari fungsi X. Akar dari fungsi X. Nah, seperti itulah pada metode Newton-Raphson. Nah, dari metode Newton-Raphson ini, kita dapat memperoleh X0, fx0, dan f aksen x0 itu disebut sebagai gradien garis singgung. Gradien garis singgung yang ini, yang pertama tadi. Nah, jika dia memotong sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita gantilah Y sama dengan 0. 0 kurang fx0 sama dengan f aksen x0 dikali x kurang x0. Untuk mencari x1 ini, maka rumusnya yaitu x1 sama dengan x0 dikurang
fx0 per f aksen x1. Untuk yang mencari x2 ini, maka rumusnya sama dengan x1 dikurang fx per f aksen x2. Dan seterusnya, sampai dengan n. Maka rumusnya jika sampai ke n adalah xn tambah 1 sama dengan xn kurang fxn per f aksen xn. Itulah dia tentang metode Newton-Raphson. Lalu selanjutnya saya akan membandingkan antara metode regulavasi versus metode Newton. Ini dia metode regulavasi dan ini dia metode Newton. Nah, dari sini kita dapat melihat perbedaan yang sangat jelas dari kurvanya atau dari gambar grafiknya. Di metode regulavasi dia membentuk suatu segitiga, dua segitiga yang sebangun, sementara di metode Newton-Raphson dia hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Nah, lalu di metode Newton-Raphson dia garisnya itu garis yang dibentuk itu dia menyinggung fungsi fx. Menyinggung fungsi fx. Menyinggung fungsi fx ini dia, menyinggung fungsi fx. Sementara di sini dia tidak menyinggung fungsi fx. Dia hanya bertemu pada titik B, FB. Dan titik AFA. Seperti itu. Jadi di sini kelihatan jelas perbedaannya. Dan cara mencari akar-akarnya pun rumusnya itu berbeda. Sekianlah penjelasan dari saya tentang metode regulavasi versus metode Newton yang diilustrasikan terhadap grafik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang metode regulavasi. Nah, di sini kami mengambil persamaan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 2. Dan untuk persamaan metode regulavasi adalah c sama dengan b dikurang fb dikali b dikurang a per fb dikurang fa. Nah, sebelumnya kita harus menentukan nilai si A dan nilai si B. Cara untuk menentukan nilai si A dan si B adalah dengan mengambil sebaran bilangan. Kami mengambil bilangan 1 untuk nilai A, B 2, dan setelah kita menentukan nilai si A dan nilai si B, selanjutnya kita mencari nilai si FA. Mencari nilai FA ini caranya menggunakan persamaan fungsi ini. Persamaan fungsi fx yang ini, kita hanya tinggal mengubah x menjadi A atau memasukkan nilai A ini ke dalam x sesuai dengan persamaan yang telah ditentukan. Maka langsung kita masukkan A pangkat 3 ditambah 2 dikali A pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikurang 2. Nah, inilah dia hasil dari si FA. Selanjutnya, dengan cara yang sama juga, kita mencari nilai si FB. Yang tadinya kita masukkan nilai si A, sekarang kita mengganti menjadi nilai si B. Sama dengan B pangkat 3 ditambah 2 dikali B pangkat 2 dikurang 4 dikali B dikurang 2. Nah, inilah dia hasil dari si FA dan si FB. Nah, selanjutnya sebelum kita mencari nilai si FC ini, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai si C. Dan cara untuk menentukan nilai si C adalah menggunakan persamaan metode regulavasi yang ini. Kita hanya tinggal memasukkan
sesuai dengan persamaan ini. Maka langsung saja kita buat sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Kita masukkan saja sesuai dengan persamaan itu. Tutup kurung. Nah, dan inilah dia hasil dari si C. Dan kemudian setelah kita mendapatkan nilai C-nya, selanjutnya kita mencari nilai si FC. Sama dengan mencari nilai FA dan FB, caranya sama, maka karena sama, kita bisa langsung mengkopas saja setelah kita mencari nilai C tadi. Nah, dan inilah dia nilai dari si FC. Setelah itu, kita mencari nilai si A pada iterasi yang kedua. Dan cara untuk mencari nilai si A pada iterasi yang kedua, kita menggunakan rumus pada metode yang sebelumnya, yaitu metode biseksi atau metode belah dua kemarin. Kita menggunakan rumus sama dengan jika atau if double klik FA dikali FC, FA dikali FC lebih dari 0. Maaf. Titik koma C titik koma A. Tutup kurung. Nah, di sini sebelumnya dalam metode regulavalsi, jika dia lebih dari 0, maka nilai A akan sama dengan nilai C. Sebaliknya jika dia lebih kecil dari 0, maka nilai B akan sama dengan nilai C. Oke, setelah kita mendapatkan iterasi yang kedua nilai A-nya ini, selanjutnya kita mencari nilai B pada iterasi yang kedua juga. Karena caranya sama saja, kita bisa tinggal langsung mengkopaskan saja. Nah, dan inilah dia nilai B pada iterasi yang kedua. Setelah semuanya kita kerjakan seperti ini, maka langsung bisa kita kopas karena caranya sama, dan jika sudah benar pasti langsung muncul. Nah, inilah dia. Setelah itu, kita hanya tinggal mencari sampai ke bawah, sampai di mana dia nilai akar-akarnya berada. Kita lihat sama-sama. Di sini, pada iterasi yang ke-12, akar-akar persamaan dari fungsi fx itu terletak tepat pada iterasi yang ke-12, karena sebanyak apapun kita nanti menarik ini, hasilnya akan tetap sama sampai ke bawah. Mari kita coba. Nah, ini dia. Maka, akar-akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 2 tepat terletak pada iterasi yang kedua. Nah, untuk memudahkan kita dalam melihatnya, maka kita berikan tanda. Oke, jadi inilah dia nilai akar-akar dari fungsi fx ini. Baiklah, sekianlah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menggunakan metode Newton pada soal yang sama, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 4x kurang 2. Langkah pertama itu dicari aksen f aksennya, yaitu 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 2. Selanjutnya didapat rumus untuk mencari x itu sama dengan x dikurang fx per f aksen x. Nah, untuk mencari nilai x pada iterasi pertama, kita ambil sembarang nilai. Saya ambil 1. Langkah selanjutnya kita cari nilai fx dengan memasukkan nilai x sama dengan 1 kepada persamaan ini, yaitu sama dengan dalam kurung
pangkat 3 ditambah 2 dikali X pangkat 2 dikurang 4 dikali X dikurang 2 tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai f aksen X. Kita ganti pada f aksen X ini, X-nya menjadi 1, maka menjadi 3 dikali, sama dengan dalam kurung 3 dikali X pangkat 2 ditambah 4x 4 dikali X1 dikurang 4 tutup kurung, enter. Maka didapat fx nya sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari nilai x dengan menggunakan rumus ini, dimana x sama dengan x dikurang dalam kurung fx dibagi dengan f aksen X tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai fc dengan menggantikan x nya menjadi nilai dari c, sama dengan dalam kurung c pangkat 3 ditambah 2 dikali C pangkat 2 dikurang 4 dikali C dikurang 2 tutup kurung, enter. Nah, didapat nilai FC nya sama dengan 6. Untuk mencari nilai X pada iterasi kedua, kita menggunakan rumus if sama dengan dalam kurung sama dengan if f aksen lebih besar dari 0, titik 2, titik koma, C, titik koma, X1, dalam kurung, enter. Nah, maka didapat nilai X pada iterasi kedua, yaitu 2. Selanjutnya untuk mencari C dan juga f aksen sama fc, kita langsung copy. Nah, didapat nilainya. Untuk selanjutnya, untuk lebih mempermudah lagi, kita copy sampai pada iterasi ke 10, sampai di mana nanti akar-akarnya ditemukan. Kita copy, sampai pada iterasi ke-10. Nah, dapat kita lihat akar-akarnya tepat ditemukan pada iterasi ke-5. Kita buat gambar warna, kita beri warna yang berbeda.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan mengenai metode numerik, yaitu metode regula-falsi dengan metode Newton. Di sini sudah ada perbandingannya. Sangat jelas di sini kita dapat melihat perbandingannya. Ini adalah dua pengerjaan soal yang sama, namun dengan dua metode yang berbeda, yaitu metode regula-falsi dengan metode Newton. Nah, pada metode regula-falsi, akar-akarnya diperoleh pada iterasi ke-12. Ini dia pada iterasi ke-12, yaitu akarnya 1,514137. Dia sudah ditemukan akar-akarnya. Nah, sementara pada metode Newton, untuk memperoleh akar-akarnya, yaitu akar yang sama juga, yaitu 1,514137, dia hanya sampai dengan iterasi kelima. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan metode Newton, akar-akarnya lebih mudah diperoleh atau lebih cepat diperoleh. Lebih cepat kita peroleh akar-akarnya, yaitu pada iterasi kelima. Sementara pada metode regula-falsi, akar-akar yang kita peroleh itu dia pada iterasi ke-12. Jadi lebih cepat pada metode Newton dibanding metode regula-falsi. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.